Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba untuk mendemonstrasikan pembuatan soal di Garuda CWT. Ya, bagaimana caranya? Ya, yang pertama tentunya kita harus login terlebih dahulu ya, teman-teman. Ya, kalau di sini saya sudah mencoba login dengan salah satu akun yang sudah saya buat ya, dengan nama Nanang SPD, dan beliau itu sebagai wakil kepala sekolah, dan beliau juga mengampu pelajaran informatika. Di sini saya tulis atau saya konfigurasi sebagai pengampu pelajaran informatika begitu ya. Hmm, ya, hal yang pertama eh, kita lakukan ketika kita sudah login ya, kita menuju ke ulangan dan ujian ya. Di sini kan banyak menunya ya, tapi kita fokuskan saja kepada bank soal ya. Di sini kan ada ulangan dan ujian, ada drop down. Nah, kita klik di sana bank soal ya. Karena memang tujuan kita untuk membuat soal. Oke, nantinya ketika kita sudah membuat semua soal, soal tersebut akan tampil di sini ya. Tapi karena sekarang saya belum ada ya, belum ada bank soal yang saya buat satupun ya, maka dari itu tampilannya masih kosong, belum ada bank soal di sini tertera ya teman-teman ya. Lalu kita perlu mengklik tambah bank soal di atas ini ya, tambah bank soal. Terus kita harus tentukan dulu atau kita perlu untuk membuat draftnya terlebih dahulu ya. Yang pertama di sini ada kode bank soal ya. Perlu dipahami bahwa kode bank soal ini sifatnya unik ya, jadi satu kali saja gitu. Misalkan saya ingin membuat bank soal dengan kode TIK 01 ya. Pada kesempatan lain nantinya ketika saya ingin membuat soal kedua ya, saya tidak bisa menamakan bank soal tersebut dengan kode bank soal yang sama ya. Jadi saya harus menggantinya dengan kode yang tidak belum terpakai gitu ya. Misalkan TIK 002 gitu ya, dan yang lainnya. Nah, ini tujuannya adalah agar setiap bank soal itu mempunyai identitasnya masing-masing gitu ya. Contoh saya buat di sini TIK 01 ya, teman-teman ya, TIK 01. Nanti teman-teman boleh sesuaikan saja, atau nanti ada format yang memang diminta ya dari administrator kepada Bapak Ibu guru semua. Nanti silahkan diisikan saja ya. Misalkan TIK 01 ditambah sama TP-nya ya, tahun pelajaran 2526 gitu ya, 2526 itu. Nanti silahkan saja teman-teman untuk mengkonfigurasi sendiri ya. Lalu mata pelajaran tentunya di sini kalau teman-teman sudah login ya dengan akunnya masing-masing, nanti di sini akan tertampil mata pelajaran apa saja yang rekan-rekan ampu gitu ya. Lalu di sini ada guru pengampu, tentunya hanya satu pilihan saja ya, karena memang akun rekan-rekan semuanya begitu. Oke ya, lalu levelnya di sini kita perlu konfigurasi juga ya, apakah kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 begitu ya. Nah, kalau di sini saya baru memasukkan kelas 8 saja ya. Jadi yang mungkin tampil di sini hanya kelas 8 gitu, 8A gitu ya. Kelas 7 belum ada gitu ya. Tapi nanti kalau sudah dikonfigurasi semua akan muncul ya. Misalkan kita pilih di sini kelas 7, nanti di sini akan muncul 7A, 7B gitu ya. Lalu di sini kelas 8A, 8B gitu ya. Drop downnya sesuai dengan kelasnya gitu ya. Di sini kan saya cuma kelas 8 saja, maka saya memilih 8A ya. 8A, terus nanti kalau ada 8B silahkan dipilih 8B gitu ya. Oke, jadi bank soal ini akan diberlakukan untuk 8A saja gitu ya. Lalu selanjutnya kita perlu membuat
jumlah soal ya. Di sini kan ada 5 jenis soal yang mungkin harus kita konfigurasi terlebih dahulu. Yang pertama kita harus memasukkan jumlah soal dari pilihan ganda ya. Misalkan kita mau membuat soal pilihan ganda itu 10 gitu ya. Terus ada ganda kompleks dengan 5 ya. Terus soal menjodohkan juga saya mau 5 deh gitu. Terus esainya soal isian singkat ya. Isian singkat itu saya mau 3 deh. Terus esainya ada 2. Nah, nanti teman-teman juga perlu mengisikan bobotnya pada setiap jenis soal gitu ya. Misalkan dari 10 soal pilihan ganda ini Bapak Ibu guru semua ingin meletakkan bobotnya berapa gitu ya. Misalkan di sini saya taruh 40% gitu ya. 40% gitu ya. Di sini kan tertulis dalam persen ya. Lalu ada di sini ada bobot pilihan ganda kompleks, soal ganda kompleks ya. Kita mau berapa? Kira-kira mungkin 20% gitu ya. 20%, terus ini 10%, di sini 5%, dan di sini 5%. Oh, ternyata masih kurang teman-teman. Ya, baru 80 bobotnya. Berarti saya harus menambah persentasenya ya. Misalkan ini kita buat jadi 20 aja. Lalu ini bobotnya menjadi 10% dan ini 10%. Itu ya. Lalu kalau sudah selesai ya dengan draftnya, kita bisa menyimpan ya. Jangan lupa untuk menyimpan hasil konfigurasi kita tadi. Karena kalau tidak disimpan, maka progres ini akan terhapus gitu, teman-teman rekan-rekan semuanya ya. Oke, kita simpan. Silahkan tunggu sukses. Nah, ketika sukses akan tampil seperti ini ya. Ya, tadi kan ini kosong ya. Sekarang sudah ada satu bank soal ya. Bank soal tersebut bisa langsung kita kerjakan ya. Tapi kalau di sini masih kosong ya. Ya, jadi kita baru buat draftnya saja ya. Tadi kan ada 10 soal pilihan ganda, 5 soal pilihan ganda kompleks, dan yang lain-lain. Lalu langsung ya kita coba buat soalnya ya. Mengklik tombol hijau di sini ya, buat soal ya. Teman-teman juga dalam membuat soal tidak dituntut untuk langsung selesai begitu ya. Jadi bisa berprogres gitu. Misalkan teman-teman hari ini ingin menyelesaikan pilihan ganda terlebih dahulu ya, silahkan ya. Kalau teman-teman ingin menyelesaikan semuanya secara sekaligus juga silahkan saja ya. Lalu jika kita lihat di sini ada pilihan ganda kompleks ya. Kita bisa melihat di sini ada sedikit informasi ya, yang mana informasi tersebut berupa soal yang seharusnya kita buat ya. Seharusnya kita membuat 10 soal dan telah dibuat 0 ya, karena memang belum dibuat. Lalu ditampilkan berapa? Belum ya. Ternyata semuanya memang masih 0 ya. Ya, jadi ketika kita sudah membuat soal nanti ya, kita bisa memilih mana soal yang ingin kita tampilkan kepada siswa-siswi kita. Misalkan ada kita sudah membuat soal 20 gitu ya. Di sini 20. Lalu kita ingin menampilkan 10 soal saja gitu. Ya, nanti teman-teman bisa pilih soal mana saja yang ingin rekan-rekan semua tampilkan ya kepada siswa-siswi ketika melakukan penilaian gitu ya. Lalu ketika kita sudah melihat informasinya ya, di sini juga tertulis belum selesai pembuatan soal, masih kurang. Berarti kita perlu membuat ya. Di sini ada tombol hijau ya. Lagi-lagi tombol hijau yang kita klik, tambah atau edit soal ya. Kita bisa menambah di sini soal yang ingin kita buat ya. Kita misalkan sudah punya soal pilihan ganda ya.
Bagaimana cara memasukkannya? Ya kita lagi-lagi tekan atau klik tombol hijau ya, tambah PG. Nah, nanti akan muncul angka dengan warna merah ya, yang bisa kita artikan di sini bahwa soal tersebut sudah ada namun belum diselesaikan gitu ya, belum disimpan. Oke teman-teman. Nah, kalau pilihan ganda kurang lebih tampilannya seperti ini. Oke, setelah itu kita bisa langsung menuliskan soal kita di sini. Ya, contoh soal kita misalnya apakah nama hewan dari gambar di samping? Tanda tanya begitu ya biasanya. Di sini sebenarnya banyak ya teman-teman menunya ya. Apakah nama hewan di samping? Oke, kalau kita lihat di sini kan ada style ya. Kita bisa mengatur style dari teks yang sudah kita buat. Terus juga ada bold, sama seperti Word ya, kurang lebih seperti Word. Terus juga ada font ya yang mungkin kita hendaki. Lalu juga ada ukuran font, terus juga ada color di sini ya. Terus ada list ya, mungkin kita ingin membuat sebuah list ya, kita bisa menggunakan satu dari dua yang ada di sini. Lalu ada paragraf ya, ketika kita ingin align center atau align right ya, kita bisa atur di sini. Lalu di sini ada penambahan table ya teman-teman, jadi bisa memasukkan table ya di soal teman-teman semua. Lalu ada link ya, ini tidak perlu ya, saya rasa ini nggak dipakai ya. Lalu ada picture, gambar. Ketika kita ingin memasukkan gambar, kita mengklik tombol ini ya. Lalu ada video ya, biasanya video itu bisa disupport oleh YouTube, Instagram ya, Dailymotion atau Yoki. Jadi bentuknya link ya teman-teman semua. Tapi saya rasa ini bakal memberatkan ya kalau mereka harus mengakses menggunakan YouTube. Karena kenapa? Karena ketika kita mengakses sebuah video, maka kuota atau paket data yang digunakan akan sangat besar gitu ya. Jadi saya sebenarnya tidak menyarankan video ada di dalam sistem ini. Lalu file misalnya ya, di sini ada file untuk mereview saja. Lalu ada matematika, insert math ya. Di sini teman-teman bisa memasukkan beberapa simbol-simbol yang mungkin ada di pelajaran matematika ya. Teman-teman nanti bisa melihat saja di sini di latex markup ya. Nanti teman-teman bisa lihat apa yang dibutuhkan ya, dan apa saja yang di kodenya apa saja. Misalkan ini ya, ada A dengan kutip ya, berarti A apa nih? Saya juga kurang paham ya. Tapi kurang lebih begitu. Nanti teman-teman cari aja kira-kira mana yang akan digunakan, bisa disesuaikan saja ya. Saya yakin rekan-rekan semuanya sebenarnya sudah familiar dengan tools yang ada di depan sini ya. Tinggal adaptasinya saja. Lalu setelah itu, oh ya tadi saya mau memasukkan gambar ya. Gambar, kita bisa pilih gambar yang ada di komputer kita, atau kita bisa memasukkan link atau URL dari website tertentu gitu ya. Misalkan di sini saya mencari gambar kuda. Nah, di sini ada beberapa gambar kuda nih. Saya tertarik dengan ini nih, bagus nih kayaknya nih. Oke, sebentar. Salin alamat gambar. Nah, saya tinggal melakukan paste saja gitu ya, dan insert image, maka gambar tersebut sudah ada. Lalu kita coba untuk rapihkan ya. Di sini mungkin ukurannya saya mau 25% aja biar nggak usah besar-besar. Lalu posisinya ada di float right ya, yang berarti dia ada di sebelah kanan
ya. Jadi kalau kita lihat soalnya akan menjadi seperti ini. Apakah nama hewan dari gambar di samping? Tentunya kuda ya. Lalu kita perlu untuk memasukkan jawaban-jawabannya ya, seperti kita melakukan input jawaban di Google Form. Misalkan jawaban A adalah kuda Nil gitu ya. Terus jawaban kedua adalah ayam. Terus di sini kuda. Terus misalkan paus biru. Ya, nanti kita di sini perlu untuk menentukan jawaban mana yang benar ya. Apakah nama hewan dari gambar di samping kuda Nil, ayam, kuda, atau paus biru ya. Jadi yang jawaban yang benar adalah C. Kita pilih di sini jawaban yang benar adalah C. Setelah sudah selesai, maka kita melakukan save ya. Jangan lupa di save, disimpan ya. Setelah kita menyimpan, kita bisa melihat kembali ya soal yang sudah kita buat. Kalau sudah, kita bisa menambahkan PG. Lanjut ya ke soal selanjutnya. Kan ada tuh ya soal nomor 2. Ini masih ke direct ke soal pertama. Kita klik yang soal nomor 2. Nah, sudah ya, kosong ya. Kita kembali lihat nomor 1. Oh, ternyata sudah rapi. Oke, lalu pilihan ganda kompleks. Ganda kompleks, misalkan kita buat soal 1 saja. Yang termasuk ke dalam aplikasi perkantoran kecuali ya. Di sini kita buat jawaban A, jawaban B, dan jawaban C, D ya, biasanya sampai E ya, sampai 5 opsi ya, tapi nanti tergantung kita ingin menambahkan berapa pilihan ya. Nanti teman-teman bisa sesuaikan. Saya di sini sampai E ya. Jadi ada 5. Yang pertama adalah Microsoft Word ya. Word. Terus yang kedua ada Microsoft Excel. Lalu yang ketiga misalkan kita buat di sini pengecualian ya. Di sini kan kecuali ya. Kita bisa bold, lalu kita bisa miringkan gitu ya. Kecuali apa? Di sini misalkan Corel Draw. Corel Draw ya. Berarti jawaban benar ini ya, kan kecuali ya. Berarti jawaban yang benar adalah jawaban C ya. C, Corel Draw bukan termasuk dari aplikasi perkantoran. Lalu satu lagi kita buat jawaban benar, yaitu apa ya, CapCut ya. Terus di sini kita berikan jawaban yang salah, Microsoft PowerPoint. Itu ya. Kalau sudah, jangan lupa nih CapCut kita centang. Ketika sudah, kita tinggal melakukan simpan ya. Oke. Menjodohkan di sini sebenarnya sudah jelas ya. Ada contohnya ya, di sini biasanya ada Jawa Barat, Palembang ya, Bandung. Sumatera Selatan, Palembang, Bandung ya. Bentuknya yang akan dilihat oleh siswa-siswi seperti ini ya. Lalu di mana kita bisa membuat soalnya ya, kita bisa melakukan edit di sini. Tapi sebelum itu semua kita perlu menuliskan soal tersebut ya. Istilah berikut ini gitu ya. Simpel aja ya. Jadi saya juga
sebenarnya saya belum prepare buat soal, jadi buat contoh aja ini. Jadi kita edit ya. Setelah kita buat soalnya, kita edit ya. Di sini misalkan hardware itu adalah, kita buat di sini perangkat keras gitu ya. Terus di sini software perangkat lunak. Nah, oke ya, selesai. Nah, setelah selesai kita perlu membuat kunci jawabannya dengan apa? Dengan kita menjodohkan ya hardware tadi. Kalau kita sudah buat, berarti ini dipasangkan dengan perangkat keras gitu ya. Terus software ini dipasangkan dengan perangkat lunak. Selesai ya. Setelah sudah seperti ini, baru kita simpan. Oke. Selanjutnya isian singkat ya teman-teman. Ini sebenarnya nggak usah didemonstrasikan ya, karena memang tinggal membuat soal saja. Kita tinggal mengcopy paste soal yang ada ya, seperti ini. Misalkan jelaskan bla 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 gitu ya. Jawaban benarnya tidak perlu kita tulis ya, karena memang jawabannya sangat subjektif ya. Itu pasti, kalaupun kita membuat jawaban benar ya, itu tidak akan terdeteksi oleh sistem gitu ya teman-teman ya. Oke, dan untuk jawabannya kita bisa menuliskan bebas ya kalau di sini. Jadi ini tidak wajib ada jawaban sebenarnya. Maksudnya kalau di sini sebenarnya tidak terdeteksi ya secara langsung. Jadi memang kita perlu memasukkan, kita perlu mengkoreksi secara manual jika soal tersebut adalah soal isian singkat dan soal esai uraian. Di sini saya buat 0 saja. Artinya apa? Artinya saya tidak memberikan jawaban benar ya di sini. Ya, karena nantinya saya akan mengkoreksi secara manual ya. Jadi khusus untuk isian singkat dan esai uraian itu memang tidak bisa dikoreksi oleh sistem gitu ya rekan-rekan semuanya. Dan saya harap ini pun bisa dimaklumi ya, dan kita semua pun sudah memaklumi bahwa soal esai memang harus dan wajib diperiksa secara manual gitu ya. Sama juga dengan esai ya, misalkan soal misalkan di sini saya buat apakah yang dimaksud dengan freeware gitu ya. Oke, sudah kita simpan ya. Di sini by default dia 0 ya, sama kayak tadi ya. Kalau yang tadi kita isikan secara manual, kalau ini sudah bawaan nih memang 0 ya, karena memang harus kita periksa secara manual gitu ya. Oke, setelah itu kita simpan dan finally kita sudah bisa untuk membuat beberapa jenis soal ya. Dan saya mengharapkan rekan-rekan semua untuk mengeksplorasi secara mandiri ya terkait dengan fitur-fitur yang ada di sini. Jadi memang pada dasarnya kita perlu pembiasaan dan kita perlu mempelajari fitur apa yang ada di sini ya. So far saya lihat beberapa hari kebelakangan ini, saya lihat memang fitur-fiturnya cukup menjanjikan ya, dimana ada e-learning pula yang bisa menemani Bapak Ibu guru semua dan siswa-siswi untuk melakukan kegiatan pembelajaran secara digital, yang mana harapannya itu akan menjadi lebih efisien dan efektif begitu ya. Oke, Bapak Ibu guru semuanya, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini ya.
Jika nantinya ada pertanyaan dari Bapak Ibu guru semua, silahkan sampaikan saja di kolom komentar. Next time akan saya usahakan untuk merespon jawaban dari rekan-rekan semuanya, bagaimana cara ini, bagaimana cara itu. Nanti insya Allah kita akan demonstrasikan ya. Tentunya tetap semangat untuk belajar ya, tetap semangat untuk beradaptasi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.